Satpol PP Nganjuk menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai Rabu siang. Kegiatan yang bekerja sama dengan Bea dan Cukai Kediri itu dibuka oleh Sekda Nganjuk Nur Solekan. Nur Solekan mengatakan tujuan sosialisasi ini adalah mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Maka dari itulah perlu adanya pemahaman terkait dasar-dasar dalam fungsi pengawasan. Ia menjelaskan DBHCHT merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemda. Adapun peruntukannya diantaranya untuk sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal sangat merugikan karena dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. Jika kebocoran terjadi, maka dana yang turun ke daerah akan semakin kecil. Padahal dana transfer dari pemerintah pusat seperti DBHCHT, DAK, dan DAU merupakan sumber pendanaan utama daerah. Pemerintah daerah tentunya memang ini salah satu program yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan untuk mencegah kebocoran keuangan negara. Karena kenapa kita harus keuangan negara? Karena memang ini sumber dananya dari negara, dari APBN, DBHCHT, dan itu disampaikan pada daerah. Dan kita harus cegah itu supaya bagi hasilnya juga semakin besar. Kalau kita tidak berperan aktif, masyarakatnya tidak berperan aktif untuk melaporkan, untuk ini ya nanti akan terjadi kebocoran-kebocoran. Ketika itu kebocoran terjadi, pasti dana itu akan semakin kecil yang akan ke daerah. Sedangkan kita, sumber dana itu menjadi sumber utama. DBHCHT, DAK, DID, kemudian DAU, dan lain sebagainya. Ini adalah masih sumber utama, karena PAD kita itu baru 450, APBD kita 2,4 triliun. Sehingga ini harus menjadi perhatian dari teman-teman pemerintah daerah dan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk harus mengetahui ini, bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara ini yang tidak bisa dijangkau oleh negara, masyarakat harus hadir di situ untuk berpartisipasi, terutama dalam rangka mencegah kebocoran keuangan negara di bidang cukai, khususnya rokok. Yang saat ini juga banyaklah beredar di masyarakat itu yang mereka secara sembunyi-sembunyi menciptakan rokok-rokok yang tidak ada pita cukai ya. Ada mungkin pita cukainya palsu, pita cukainya nggak ada, mungkin salah penempatan, salah personifikasi, dan lain sebagainya. Sementara Kasih Penyuluhan Bea Cukai Kediri Syaiful Arifin menambahkan tujuan dilaksanakan sosialisasi kali ini memberikan informasi terkait ciri-ciri rokok ilegal, diantaranya rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Tanpa adanya peran serta masyarakat, pemberantasan rokok ilegal tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Ini kan sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai, terutama cukai hasil tembakau. Ini dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal, di mana rokok ilegal itu ada 5 ciri, yaitu rokok polos, satu, yang kedua rokok pita cukai bekas, pita palsu, salah peruntukan, dan salah personalisasi. Nah, di mana yaitu di ancaman pidananya itu 1 sampai 5 tahun dan pidana denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukai. Untuk Nganjuk sendiri seperti apa target operasional terkait masalah peredaran cukai yang sudah terpantau oleh Bea Cukai? Untuk di Nganjuk dari sudah ada juga peredaran rokok ilegal, dan di bulan kemarin juga sudah dilakukan operasi bersama Satpol PP Nganjuk dan juga sudah ada tangkapan. Dan sekarang itu ada modusnya itu dijual dari rumah, jadi bukan toko kelontong tapi memang dia jual dari rumah. Sudah ada penanganan Pak terkait bagaimana menyiasati yang istilahnya UMKM atau apa itu sifatnya yang dijual dari rumah seperti itu. Ya itu, jadi kan makanya kita butuh informasi dari masyarakat, dan kalau ada informasi dari masyarakat maka kita akan tahu ada yang beredar dan tahu siapa penjualnya. Tapi kalau tidak ada informasi dan adanya cuma toko kelontong atau yang menjualnya tanpa tahu yang pihak penjualnya, kan susah. Jadi kita butuhkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi. Turut hadir dalam kegiatan ini Kasatpol PP Nganjuk Suharodo dan jajaran Forkopimda. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.